Burda niku ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'an karami. Kersane ketika kita baca iku sakit benar-benar kita niku napa menghadirkan daripada hati kita ketika ya Rabbi do pangeran kula bil Mustafa kelawan Kanjeng Nabi ingkang pinilih balik mungkin akan panjenengan Gusti Allah maqasidana ing maksud tujuan kula. Jadi niku tawasul dhateng Kanjeng Nabi Mustafa Kanjeng Nabi untuk supaya apa yang kita hajatkan iki cepat dipun kabulkan dening Allah. Iku artinya ya Rabbi bin balik maqasidana wa fir lana mamada wa fir mugi ngapunten panjenengan Gusti lana dhateng kita ma ing dosa mandha kang wis kliwat apa. Dadi dosa-dosa wis kliwat iki mugi ngapura kelawan tawasul dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fir lana mamada ya wasi'al karami, Allah dat kang luas daripada kemuliaan-Nya. Jadi ketika kita baca itu benar-benar kita bisa menghadirkan hati kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sabi wal ishruna. Hadis yang ke-27. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipun Kanjeng Nabi al-birru utai kebagusan iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Fal ismu mahakaka fi nafsika wa karita yatuli alaihin nas, rawahu Muslim. Hadis yang ke-27 ini diriwayatkan dari Anas Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dipun Kanjeng Nabi al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Al-birru itu artinya adalah kebagusan, kebaikan. Kebaikan itu tergantung daripada akhlak yang bagus. Jadi kebaikan itu awalul khair biriyadullah ta'ala. Awal daripada kebagusan, yang mana kebagusan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebagusan apa? Kebagusan daripada apa yang keluar daripada lisan kita, apa yang diperbuat daripada perbuatan kita, ini akan bagus. Lisan kita ini akan bagus, perbuatan kita itu bagus ketika akhlak kita itu ada akhlak yang bagus. Jadi keluarnya kebaikan baik secara keluar daripada kalam maupun daripada af'al kita akan bagus, tergantung daripada akhlak-akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus tandanya itu apa? Di antaranya akhlak yang bagus dipun Kanjeng Nabi laknat. Yang pertama, lisan itu tidak pernah melaknat. Melaknat itu bagaimana? Mengatakan sesuatu yang tidak baik, mengatakan jahannam, mengatakan daripada mandar ku ketabrak. Ini tidak pernah keluar daripada lisan orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Di antaranya apalagi latak subah, latak duba, tidak pernah gibah lisannya untuk mengatakan suatu kejelekan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apalagi la bukhla, tidak medit. Banyak daripada pertanda-pertanda akhlak yang bagus. Maka awal daripada perkara yang keluar kita itu bisa bagus, pekerjaan kita itu bisa bagus, apa yang keluar daripada lisan kita ini bisa bagus ketika akhlak kita itu adalah akhlak yang bagus. Maka kata Rasulullah SAW, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara adallahullah. Siapa orang yang tawadhu, ada pasor akhlaknya bagus, adabnya bagus,
maka akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita belajar tentang akhlak bagus ini, tidak memandang daripada banyaknya amalan kita. Kalau amalan kita itu banyak tetapi akhlak kita tidak baik, maka hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan kita sedikit, tapi dengan akhlak yang bagus, maka ini akan mengangkat daripada derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar yang pertama adalah keluarnya kebaikan di dalam diri manusia tergantung daripada akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus dibagi menjadi 3, di antara yang pertama adalah akwal. Yang kedua ausat, pertengahan. Yang ketiga adalah al-a'la, aliyun, yang tinggi. Yang tengah ialah akwal, seperti contohnya ketika kita ditampar oleh orang lain, maka kita membalas dengan tamparan yang sama kerasnya dengan yang ditamparkan kepada kita. Ini termasuk si akhlak. Tapi bodoh, ampun namparikan inti terus diganti tamparan singkatan, itu pun keluar daripada akhlak. Ini akhlak yang paling rendah. Contoh apa malih, ketika ada saudara kita barangkali utang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kalau tolong ganti utang. Utawa kita ngomong lagi kesupen dari duit utang saudara kita atau tetangga kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, kalau ganti utang dan tunggasan gitu juga. Oh betul enten, terus 2 atau 3 bulan selanjutnya kiambai tetangga kita hutang kepada kita kan dia, tentang kita balas, oh betul wonten. Ini berarti akhlak yang sama, akhlak yang paling rendah kita boleh ini masih boleh, termasuk masih akhlak. Tapi akhlak yang paling rendah sekali. Tetapi kalau keluar dari situ, biar aku tidak berutangi, kita tidak tahu, ini berarti keluar daripada akhlak. Enten gibahnya di situ. Padahal daripada tanda-tanda tadi, yang awal akhlak yang bagus, tidak pernah lisan keluar daripada tughdab, daripada godab, daripada gibah, daripada pelaknat, bahkan bukhul dan sebagainya. Banyak daripada keterangan tanda-tandanya akhlak yang bagus. Terus akhlak yang di tengah-tengah adalah ausat, yaitu takamulul a'da, menanggung daripada sakit. Ketika ada saudara kita yang menyakiti kita atau kita dicaci maki, kita diam, tidak membalasnya dengan caci makian atau menyakitinya, maka ini namanya akhlak ausat atau akhlak di tengah-tengah. Ini adalah lebih bagus daripada akhlak yang awal tadi. Ini namanya menanggung sakit, walaupun kita sakit itu tetap diam. Ini tambah akhlaknya lebih tinggi lagi. Karena di sisi Rasulullah pernah mengatakan, orang yang nanti akhlaknya bagus, maka dia yang paling dekat nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aku, kata Rasulullah. Ini adalah dasar daripada akhlak. Akhlak yang kedua tadi yaitu tahamulul adab, menanggung daripada sakit. Apabila kita disakiti, apabila kita dicaci maki, maka kita diam dengan menanggung sakit itu. Namanya itu adalah akhlak ausat, akhlak yang tengah-tengah. Sedangkan akhlak yang ketiga ialah akhlakul aliyun atau akhlakul a'la, akhlak yang tinggi, yang mana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah disakiti oleh orang-orang kafir ketika di Taif, dilimpari dengan bebatuan sehingga sakit, sehingga berdarah-darah daripada kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat Jibril ini batang kuat, ya Rasulullah, biar orang Taif ini saya timpakan gunung Uhud kepada orang Taif, ya Rasulullah. Oh jangan malaikat, jangan. Allah malah didoakan oleh Rasulullah dalam doanya apa Rasulullah? Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti mungkin ngapunten ya Allah datang kaum menika keranten kaum iki fa innahum la ya'lamun. Piyambakipun mboten paham ya Gusti Allah. Nah ini adalah akhlak-akhlak
yang tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu kisah yang mana termasuk cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin ikut di dalam masjid ketika menjalankan sholat, itu tiang sepuh ini datang ke masjid ikut sholat. Saya sampai di sholat, yang sepuh ini ngorong-ngorong ini mencaci maki datang Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cicit daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci maki, kamu itu pencuri ya? Saya tadi bawa uang ini untuk nyaur utang, kok tidak ada bang yang curi sampean ini, tidak ada orang lain lagi. Ini dibalas oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya bapak, sampean itu uangnya berapa? Uang saya 20 dinar. Oh ya, tunggu dulu bapak. Dikasihkan uang itu 20 dinar kepada orang tua tersebut. Sehingga setelah selesai, orang tua ini pulang ke rumah. Sampai di rumah, ternyata sama istrinya, oh bapak sampai katanya mau nyaur utang, kenapa uangnya tidak dibawa? Ternyata uangnya ketinggalan untuk beliau. Nah, sehingga dia kembali ke masjid minta maaf kepada Sayyidina Ali Zainal. Sudah saya maafkan ya bapak, bahkan sudah saya ikhlaskan uang yang kuberikan kepada. Ini adalah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia disakiti maka dibalas dengan kebaikan, adalah akhlak yang paling tinggi, yang mana akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk mendapatkan akhlak yang bagus adalah di antara 4 perkara harus kita jalankan. Yang pertama ialah al-ilmu. Tanpa dengan ilmu maka kita tidak tahu tentang akhlak yang bagus itu bagaimana. Dan dengan cara kita berkumpul selalu ada ta'lim, ini adalah memberikan suatu ilmu pelajaran kita supaya bisa merubah daripada akhlak kita. Karena akhlak itu sangat dirubah dengan kanjeng Nabi, hasinul akhlaqukum, bagusilah akhlak-akhlakum. Maka akhlak ini kita bisa rubah dengan satu syaratnya, yaitu satu dengan ilmu. Yang kedua dengan riyadhah. Riyadhah ini apa? Puasa atau apa enggak? Riyadhah adalah ngempet datang nafsu kita. Setelah kita mendapatkan ilmunya, maka kita praktekkan. Ketika ada orang nyakiti kita, kita tahu kalau kita balas ini berarti inilah akhlak yang nomor 1, yang nomor 2. Oh diem saya, oh saya balas dengan kebaikan. Maka ini namanya riyadhah, ngempet datang nafsu kita untuk kita tidak marah. Yang ketiga ialah syaratnya untuk mencapai daripada akhlak yang bagus. Yang ketiga ialah kumpul dengan orang-orang yang akhlaknya bagus. Karena akhlak atau tabiat seseorang itu sakit nimbal datang perkumpulannya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik, maka secara tidak langsung akhlak kita pun akan ikut baik. Yang ketiga adalah dengan cara kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu minta kepada Allah supaya akhlak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kanjeng Nabi, Allah maka santa kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau menjadikan diriku itu bagus, maka bagusilah juga akhlakku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sedikit mudah-mudahan menjadi ilmu untuk bisa kita jalankan, untuk bisa kita praktekkan, jadi suatu ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.